Ya, selamat siang. Eh, kita masuk pada siang hari ini, yaitu hari Rabu. Tanggal merah hari Rabu ya, hari Kamis. Kita sudah libur lagi satu hari. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu faktor pelaporan. Menurut Jojo Wirono, pada tahun 1996, pelaporan merupakan salah satu syarat terpenting untuk keberhasilan suatu pengendalian biaya proyek konstruksi. Ya, memang sangat perlu di dalam suatu pekerjaan itu kita harus melaporkan, apakah berupa tulisan atau lisan, itu harus sangat perlu. Ya, berikut laporan harus efektif dan mudah dipahami. Untuk itu perlu dibuat ringkasan laporan atau rincian laporan berdasarkan keadaan nyata. Laporan lengkap belum sepenuhnya menjamin bahwa laporan tersebut dapat memberikan informasi secara efektif. Prinsip dasar pelaporan yang dapat memberikan informasi secara efektif yaitu: 1. Selektivitas pemutusan perhatian pada operasi nyata. 2. Penyimpanan, pengendalian, pelaksanaan perlu memperhatikan kemungkinan timbulnya penyimpangan. 3. Peramalan, memperhatikan masalah silam untuk perencanaan masa yang akan datang. Bentuk dari laporan itu tersendiri berbeda-beda, yaitu laporan lisan yang dimana dilakukan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan. Ya, laporan lisan itu memang sudah ada waktunya ditetapkan oleh atasan kita atau yang sudah disepakati bersama. Kemudian penyimpanan laporan secara langsung, telepon, radio, dan fax mail atau di fax saja. Ya, itu banyak macam, terserah, itu secara langsung. Kemudian dapat diikuti dengan peninjauan juga, apa sudah terkirim atau belum. Kemudian manfaat, dapat segera diselesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan juga ya. Laporan tertulis juga ya, laporan tertulis begitu juga dilakukan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan proyek, yaitu laporan tertulis memang perlu juga. Berikut dilakukan dalam bentuk formulir lengkap dengan petunjuk pengisiannya. Waktu laporan disesuaikan dengan tingkat keperluannya. Laporan harian, laporan mingguan, atau laporan bulanan, itu tergantung apakah laporan bulanan diminta atau apakah laporan mingguan atau apakah laporan harian atau bulanan atau apa, itu tergantung kesepakatan bersama di dalam rapat perencanaan suatu pekerjaan. Baik, kita lanjutkan materi. Faktor waktu pelaporan, salah satu prinsip dasar pelaporan yang dapat memberikan informasi secara efektif menurut Jojo Wirono pada tahun 1996, yaitu waktu umpan balik. Waktu umpan balik merupakan ketetapan waktu penerimaan informasi agar cepat dan secepat mungkin dapat diambil tindakan perbaikan. Menurut Monica, pada tahun 2013 yang lalu, evaluasi garis miring pemeriksaan dibuat dalam jangka waktu yang singkat dan jangan sampai berlarut-larut, karena hasil dari pelaporan ini harus segera dapat diketahui untuk menentukan langkah selanjutnya. Ya, pelaporan yang dilakukan sedini mungkin dapat mempengaruhi atau mengurangi kesulitan yang terjadi saat mengendalikan biaya, sehingga biaya dapat terkendali dengan lebih baik karena kesalahan-kesalahan yang terjadi telah dapat diketahui secara lebih dini sehingga dapat diselesaikan lebih cepat pula. Baik, demikian materi kita pada siang hari ini. Untuk hari Kamis, silakan simak materinya dan silakan juga mengerjakan tugasnya dengan baik untuk ketambahan nilai di dalam tugas pemberian nilai rapor nantinya ya. Yang rajin ya silakan rajin, yang malah silakan ditingkatkan kemalasan. Bukan juga siapa yang rugi, ya kalian sendiri yang rugi. Silakan dikerjakan, simak baik-baik ya. Simak baik-baik tugasnya, simak baik-baik. Nomor 1, tuliskan 3 bagian dari laporan tertulis ya. Nomor 1, tuliskan 3 bagian dari laporan tertulis. 3 bagian berarti 1, 2, 3 ya. Ya, nomor 2 ya. Nomor 2, jelaskan secara singkat dasar pelaporan
tentang informasi menurut Joyo Wirono. Ya. Jadi jelaskan secara singkat prinsip dasar pelaporan untuk memberikan informasi menurut Joyo Wirono. Ya, demikian materi dan tugas pada siang hari ini. Silakan mengabsen, jangan lupa mengabsen dan kirim link pengumpulan tugasnya kalau sudah buka. Dan kalau belum, silakan kirim balik ke ibu. Demikian materi pada siang hari ini dengan tugas. Sekian dan terima kasih. Haleluya.